Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas soal tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Oke, yang pertama kita kerjakan terlebih dahulu yang persamaan linier. Di sini ada poin A, B, C, dan D. Kita akan mengerjain yang poin A terlebih dahulu. Poin A, soalnya 2P sama dengan 10. Nah, 2P sama dengan 10. Maka kita disuruh mencari nilai P. Nilai P dari soal 2P sama dengan 10. Maka 2P sama dengan 10 ialah P sama dengan 10 per 2. P sama dengan 5. Nah, inilah hasil nilai P-nya. Lanjut ke soal poin B, di mana 5x min 2 sama dengan 3x positif 10. Nah, di sini kita jodohkan terlebih dahulu atau kita pasang-pasangkan. Yang jika ada nilai angka yang ada hurufnya, maka kita letakkan di ruas kiri, dan jika tidak ada kita letakkan di ruas kanan. Berarti di sini 5x ruas kanan pindah ke ruas kiri berpindah, misalnya dia positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Karena di sini bernilai positif, maka dia berpindah menjadi negatif 3x sama dengan 10. Min 2 di ruas kiri pindah ke ruas kanan menjadi positif 2. 5x min 3x menjadi 2x sama dengan 10 tambah 2 12. X sama dengan 12 bagi 2. X sama dengan 12 bagi 2, 6. Selesai. Sekarang kita masuk ke poin yang C. Poin C itu di mana 2 buka kurung P min 8 sama dengan min 4 P min 3. Oke, di sini kita terlebih dahulu mengkalikan angka luar dengan dalam kurung. 2 kali P 2P, 2 kali min 8 min 16 sama dengan min 4 kali P min 4P. Min 4 dikali min 3 positif 12, karena min kali min hasilnya positif. Nah, setelah kita kalikan, maka kita jodohkan lagi yang dengan huruf, yang ada huruf dengan huruf diletakkan di ruas kiri. Jika tidak ada cuman angka doang, kita letakkan di ruas kanan. Sini 2P min 4 pindah ke ruas kiri menjadi positif 4P sama dengan 12 min 16 pindah ke ruas kanan menjadi positif 16. 2P tambah 4P 6P sama dengan 12 tambah 16 menjadi 28. P sama dengan 28 bagi 6. P sama dengan 28 bagi 6, 4. Oke, sekarang kita mengerjakan poin D. Jika X sama dengan A,
dan Y sama dengan B merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 3X min 4Y sama dengan min 26 dan X tambah 2Y sama dengan 8. Tentukan nilai dari 4A tambah 3B. Maka di sini memakai persamaan linear dua variabel. Tadi kedua poin pertanyaan soal tadi itu menggunakan persamaan linear satu variabel. Sekarang kita mengerjakan poin D tadi. Nah, dari soal persamaan linear dua variabel yang ada di poin D tadi, kita buat terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui tadi ialah X sama dengan itu A, Y sama dengan B, dan persamaan pertama itu ialah 3X min 4Y sama dengan min 26. Ini persamaan 1. Persamaan 2 X tambah 2Y sama dengan 8. Dan yang ditanya itu nilai dari 4A ditambah 3B. Maka kita kerjakan. Jawab. Persamaan 1 dan 2 kita memakai metode eliminasi. 3X 4Y sama dengan min 26 X tambah 2Y sama dengan 8. Nah, kita menggunakan tadi ialah metode eliminasi. Nah, dimana di materi metode eliminasi ini ialah menghilangkan atau mengeluarkan. Maka kita coba menghilangkan nilai X terlebih dahulu. Terserah mau X atau Y, tapi saya akan menghilangkan nilai X-nya, dimana jika 3 sin 3X maka dia dikali dengan X. X itu 1, berarti 3 di atas kali 1, di bawah dikali 3. 3 kali 1 3X min 4Y sama dengan min 26. X kali 3 3X 2 tambah 2 kali 3 6Y sama dengan 8 kali 3 24 positif. Kenapa dikurang? Karena kita mau menghilangkan salah satunya, X, nilai X ataupun nilai Y. Pertama di sini karena kita menghilangkan nilai X, maka dia plus sama bawah terus sama, makanya kita kurang. Kayak di sini 3X kurang 3X hasilnya 0, tinggal coret. Berarti tinggal min 4Y dikurang 6Y. Min 4Y dikurang 6Y berarti min 10Y sama dengan min 24 min 26 dikurang 24 menjadi min 50, menambah. Dan maka dia menjadi Y sama dengan min 50 bagi min 10. Y sama dengan min 50 bagi min 10. Min bagi min hasilnya positif, maka 50 bagi 10 itu ialah 5. Oke, sudah dapat nilai Y-nya, maka kita mencari nilai
nilai X-nya. X itu ialah substitusi. Mana ya? Ini aja. X itu kita cara nyari nilai X itu kita menggunakan metode substitusi substitusi menggunakan persamaan dua tadi. Persamaan dua. Maka di sini X tambah 2Y sama dengan 8. X, kita cari nilai X, ditambah Y-nya tadi kan sudah jumpa 5, maka kita tinggal masukkan aja 2 kali 5 sama dengan 8. X tambah 2 kali 5 10 sama dengan 8. 10 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif, maka X sama dengan 8 dikurang 10. 8 dikurang 10 menjadi min 2. Udah dapat nilai X dan Y-nya. Maka di sini karena tadi di soal udah dibilang jika X itu sama dengan A dan Y itu sama dengan B, kita disuruh mencari 4A ditambah 3B. 4A itu sama dengan nilai X, maka 4A itu adalah min 2. Kita masukkan 4 kali min 2 ditambah 3 tadi 3 kali B tadi itu Y, maka menjadi 3 kali 5. 4 kali min 2 min 8 tambah 3 kali 5 15, maka hasilnya ialah 8 tambah 15, utang 8 dibayar 15, maka hasilnya ialah 7. Jadi nilai maka 4A tambah 3B itu hasilnya ialah 7. Sekarang kita masuk soal nomor 2, yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan di sini saya sudah membuat soal terdiri dari 3 poin. Yang pertama poin A, B, dan C. Maka kita kerjakan terlebih dahulu poin A. Poin A, 5X tambah 18 lebih kecil 3X tambah 30. Nah, pengerjaannya sama seperti persamaan, hanya saja pembedaannya tandanya. Kalau di persamaan itu tandanya sama dengan, sedangkan kalau di pertidaksamaan itu tandanya lebih kecil dari sama dengan, lebih besar dari sama dengan. Maka di sini ialah pertidaksamaan, sama pengerjaannya seperti tadi. Kita jodohkan dulu di mana yang ada X kita taruh di ruang. Jika ada hurufnya, kita letakkan di ruas sebelah kiri, dan jika tidak ada hurufnya kita letakkan di ruas sebelah kanan. Maka 3X ini terletak di ruas kanan, maka kita pindahkan ke ruas kiri. Maka di sini 5X, 3X itu positif, kita pindah menjadi negatif 3X. Sini 30 berarti 18 ada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 18. Nah, tinggal kita jumlahkan 5X dikurang 3X, 5X kurang 3X 2X, 30 dikurang 18 12, X kurang dari 12 bagi 2, maka X sama dengan 6. Dah, ini aja karena dia pertidaksamaan linear satu variabel. Kita masuk ke soal bagian B sekarang.
bagian B. Poin B. Min 6x dikurang x lebih besar dari sama dengan 30 ditambah 12. Nah, jika seperti ini bagaimana? Udah, tinggal kita jumlakan saja. Min 6x dikurang x berarti min 7x. Min 7x kurang dari 30 tambah 12, 42. X sama dengan X sama dengan 2. Kayak di sini X jika kan dia ada, apabila ada garis sama dengannya ini, kita putar balik, kita balik arah dia. Misalnya dia lebih besar menjadi lebih kecil. Jika dia lebih kecil dari sama dengan, jika dia lebih besar dari sama dengan, ada sama dengannya di bawah, maka kita pindah dari ke kiri. Jika dia ke kanan, jika dia lebih kecil, kita ubah ke lebih besar. Maka di sini kan karena dia lebih besar, berarti X jadi lebih kecil dari sama dengan 42 bagi min 7. 42 bagi min 7, X lebih kecil dari 42 bagi min 7, min 6. Ini hasilnya berarti di sini himpunan penyelesaiannya ialah yang lebih kecil dari min 6. Kalau lebih kecil itu bukan berarti ke min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, tidak ya. Kalau misalnya lebih kecil dari min 6, maka dia angkanya lebih tinggi, menjadi dari min 6 ya, min 6, min 7, min 8, min 9, min 10, dan seterusnya tak terhingga. Maaf, di poin A tadi belum kita buat himpunan penyelesaiannya. Maka himpunan penyelesaiannya itu ialah, kok jadi sama, sini pun salah. Lebih kecil, X lebih kecil dari 6. Berarti X lebih kecil dari 6 itu 5, 4, 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya. Oke, lanjut kita masuk ke soal poin C, yang dimana itu menggunakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, kita mengerjakan poin C. Poin C itu ada persamaan itu 2x. Kita buat diketahuinya dulu ya. Diketahui 2x tambah 3y lebih kecil dari sama dengan 6. 4x tambah 2y lebih kecil dari 8. Nah, di sini ditanya tentukan daerah penyelesaian dari nilai maksimum. Tentukan daerah penyelesaiannya dan nilai maksimum. Nah, kita buat ini persamaan 1. Persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah, yang ditanya tadi ialah yang pertama itu daerah penyelesaian, dan yang kedua itu ialah nilai maksimum dan nilai minimum pada fungsi objektif 5x ditambah
4Y. Nah, kita jawab. Pertama, kita tentukan dulu daerah penyelesaiannya. Sebelum menentukan daerah penyelesaiannya, kita harus cari titiknya dulu. Dari persamaan pertama, 2x tambah 3y lebih kecil dari sama dengan 6, maka kita cari pakai rumus x dan y. Apa ya dibilang, pokoknya gini tuh, kayak ini nggak pakai. Ini kita tutup. Jika x-nya 0, nih kita tutup. Jika x ini 0, maka kita nyari nilai y. Nilai y itu 6 bagi 3 berarti 2. Dah, kalau kita y nya 0, maka y itu kita tutup. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, titiknya ini menjadi 0, x nya 0, y nya 2. Kalau di sini 3, 0. Kita ke persamaan 2. 4x tambah 2y kecil dari sama dengan 8. Dalam nilai 8 sama kayak tadi, kita cari dulu ya untuk menggambar. Maaf, kebiasaan. Jika x nya 0, jika y nya 0. Jika x nya 0, maka x ini kita tutup. Berarti 8 bagi 2 4. Di sini y nya kita tutup karena y itu 0, berarti 8 bagi 4 2. Nah, di sini 0,4 dan di sini 2,0. Lanjut, kita buat diagram Cartesiusnya. Membuat ini kita mau pakai diagram Cartesius. Membuat daerah penyelesaian, kita membuat diagram Cartesiusnya dulu. Yang mendatar itu x, yang ke atas itu y. Berarti di sini kita buat ini yang ada kan x, yang di x itu 2 sama 3. Maka kita buat aja di sini biar cepat ya. 2 sama 3. Dan kalau yang di y itu 2 dan 4 yang ada. 2 dan 4. Oke, kita gabungkan aja. Yang pertama ini x-nya di 0 dan ini 2, berarti di sini kalau yang kedua itu ialah salah. Dia di x-nya itu 3, di y-nya itu 2, maka kita tarik garis panjang, pertemukan titik ke titik. Agak mencong, agak miring. Berarti yang ke persamaan kedua itu y-nya di 4 dan x-nya itu ada di 2 di sini. Berarti dia seperti ini. Nah, di sini ini 0,2, yang 0,2-nya, dan yang ini 0,3-nya, dan ini 3,0. 3,0. Di sini 2,0-nya, di sini 0,4 titiknya. Nah, maka di sini kan kurang dari, maka ada turun ke bawah arsirannya. Karena di sini kena arsir 2 kali, maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya, bukan yang daerahnya. Maka kita cari dulu titik sudutnya, titik pertemuan 2 garis ini. Maka cara mencarinya itu ialah menggunakan eliminasi. Ini makanya kita masuk ke poin B, nanti dapat juga hasilnya.
menggunakan nyari titik ini, kalian mencari nilai B nanti ya. Untuk mencari tahu nilai B, garis batas. Di sini tadi kita mau cari yang B juga, kalian nyari titik ya. Ke sini B itu menggunakan metode eliminasi juga. Metode eliminasi tadi persamaan satunya 2x tambah 3y lebih kecil dari sama dengan 6 dan maaf kalau misalnya cari eliminasi ini ganti tandanya menjadi sama dengan di persamaan 2 itu 4x tambah 2y sama dengan 8. Nah, kita pertama mencari nilai y dulu, maka kita hilangkan x nya dulu. Di sini dikali 4, di sini dikali 2, maka di sini 2 kali 4 8x tambah 3 kali 4 12y sama dengan 6 kali 4 24, 4 kali 2 8x tambah 2y kali 2 4y sama dengan 8 kali 2 16 kurang 8x hilang, coret. Maka di sini hasilnya 12 dikurang 4 menjadi 8y sama dengan 24 kurang 16 menjadi 8. Y sama dengan 8 per 8, maka Y sama dengan 1. Udah dapat nilai Y nya 1, maka kita buat substitusi untuk mencari nilai substitusi. Untuk nyari nilai x nya dengan persamaan 1 kita pakai dengan persamaan 1, maka di sini 2x tambah 3y sama dengan 6. 2 kita karena mencari x kita tetap 2x. 3 y nya tadi berapa? 1 sama dengan 6. 2x tambah 3 kali 1 3 sama dengan 6. 2x 3 dipindahkan ke ruas kanan menjadi negatif karena dia tadi di sini positif menjadi negatif. 6 dikurang 3 menjadi di sini 2x sama dengan 6 kurang 3 3, maka x sama dengan 3 per 2. X sama dengan 3 per 2 hasilnya 1,5. Maka titik pertemuannya itu nilai x nya itu tadi 1,5 dan y nya itu ialah 1. Udah ketemu titik pertemuannya. Maka untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum dengan fungsi objektif 5x tambah 4y itu ialah kita masukkan aja fungsinya itu x y sama dengan 5x tambah 4y. 5x tambah 4y kita masukkan dulu. Pertama kita menggunakan x y nya tadi yang ada di titik pertemuan ya, yang ada. Pertama kita menggunakan yang f 0,2 sama dengan 5, x nya 0 masukkan aja tambah 4 y nya 2 masukkan aja tinggal 5 kali 0 4 kali 2 8. F kerja selanjutnya 2 dan 0 sama dengan 5 kali 2 tambah 4 kali 0 sama dengan 5 kali 2 10 tambah 4 kali 2
4 kali 0, 0. Berarti 10 tambah 0, 10. F di yang 1,5 dan 1 tadi titik ketemu tadi. Makanya menjadi 5 kali 1,5 tambah 4 kali 1 sama dengan 5 kali 1,5 7,5 tambah 4 kali 1 4 sama dengan 7,5 tambah 4 11,5. maka nilai maksimum adalah nilai maksimum itu adalah tertinggi, berarti ini 11,5. sedangkan nilai minimumnya adalah yang paling kecil 8. Nah, ini dia poin yang kedua. Kenapa tadi di sini 0,2, 2,0 dan 1,5 dan 1? Karena dia tadi daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaiannya itu terdiri dari 0,2, 2,0 dan 1,5 dan 1. Terima kasih, semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih belajar juga. Dan kita di sini sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.